Baik, selamat sore, saudara mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pemakaian SAP 2000. Kali ini kita akan membahas latihan soal seperti yang terlihat pada di monitor ya. Latihan soal ini kita masuk ke struktur 3 dimensi dengan material baja ya. Jadi suatu struktur kota luar ruang, kota ruang maksudnya ya 3 dimensi. Jadi diminta merencanakan profil baja untuk balok dan kolom dengan ketentuan modulus elastisitas atau E itu 2.100 atau 2.100.000 kilogram per sentimeter persegi. Ingat ya satuannya ini. Kemudian berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik. Ini bedanya. Kemudian tegangan leleh baja itu 2.400 kg per cm persegi. Nah, asumsi di sini semua sambungan antara balok dan kolom menggunakan sambungan momen. Jadi momen connection di sambungan las ya berarti. Beban rencana ada berat sendiri elemen, kemudian berat plat lantai atap baja yang ditutup beton ringan, penggantung, langit-langit, dan lain-lain itu 350 kg per meter persegi. Artinya di sini berat plat lantai beton itu sudah dihitung ya, masuk pada berat ini, termasuk kita masukkan nanti di beban mati boleh 350 kg per meter persegi. Beban hidup plat itu 150 kg per meter persegi. Kemudian kombinasi rencana itu cuma satu di sini, kombinasi 1,2 DL plus 1,6 LL ya. Pada kasus ini dimisalkan profil baja yang tersedia itu ada 4 profil. Nanti kita bisa pilih profil ini atau program kita minta memilih profil mana yang cocok di mana gitu di masing-masing konstruktor ini ya. Oke, kita mulai. Kita coba selesaikan latihan ini. Kita buka program SAP 2000 biar lebih cepat ya. Jadi tahap awal seperti biasa kita buka file dengan new model, satuannya kita sesuaikan dengan ini soal ya. Jadi di sini ada banyak kilogram untuk gayanya, kemudian meter ya untuk satuan panjangnya. Oke, jadi di sini kita pakai kilogram, meter ya, derajat Celcius. Nah, untuk template kita bisa gunakan karena ini frame 3 dimensi ya. Kita pakai 3 dimensi frame ini untuk template-nya. Bisa kita klik di sini, kemudian pilih ini. Ada open frame building, perimeter frame building, beam slab ya, building, flat plate building. Kita pakai open frame building. Nah, number of story kita sesuaikan hanya ada 1 tingkat, berarti di sini number of story 1, kemudian tingginya 3 meter ya. Jadi satuannya dilihat di sini, ada 3 meter, kemudian number of bays, jadi kita lihat soalnya ini kita anggap sumbu X ya, ini sumbu Y-nya. Jadi sumbu X-nya ada bentangnya, ada dua bentang, kemudian per bentang 3 meter. Jadi kita masukkan di sini sumbu X itu ada 2 bentang, per bentang itu 3 meter. Kemudian sumbu Y ada 1 bentang ya, bentangnya lihat di sini soalnya 4 meter. Di sini 4 ya. Nah, kita karena ini sudah sederhana sekali, sudah sesuai, kita tidak perlu lagi custom grid spacing ya. Jadi kalau kita mau edit grid lagi, kita bisa centang di sini akan keluar edit grid lagi. Restrain kita centang karena di sini sudah biar langsung diisi untuk reaksi jenis perletakan ya.
Nah ini sudah di restrain. Kalau kita cek ini restrainnya adalah ini salah satu ya, assign, join, restrain. Ini sudah sendi ya. Ini sudah sendi. Semuanya sudah sendi sehingga sebenarnya portal kita atau frame kita itu sudah terbentuk ya. Frame 3 dimensi ini 3 dimensinya, kemudian ini adalah XY plane-nya. Kita di sini kita lihat set sama dengan 0. Ini adalah paling bawah, berarti kelihatan di sini ya. Berarti ini adalah tampak atas untuk di sini di dasar ya. Kemudian kalau kita mau naikkan melihat yang di atasnya, klik di sini, nah ini ia akan berpindah. Jadi ini menandakan bahwa kita sudah berada di PLT set sama dengan 3 meter, jadi di sini. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah mari kita definisikan untuk material dulu ya. Kalau kita lihat material yang dipakai di sini adalah baja sama ada beton ringan sebenarnya. Yang dominan adalah karena ini strukturnya struktur baja ya. Kita pakai definisikan bajanya itu dengan modulus elastisitasnya 2.100.000 kg per centimeter persegi. Jadi kita pilih ini ya. Ini untuk beton, ini untuk baja, ini atau ini modifikasi aja di sini. Modify show material, kini kita ganti namanya menjadi baja. Oke, kemudian ini jenisnya steel ya, karena material baja. Kemudian berat per unit volume atau weight per unit volume kita pakai di sini 7850 kg per meter kubik. Kita lihat kita satuannya ini 7. Di sini kita kilogram per meter kubik sudah oke, jadi tinggal 7850. Berarti kita ketik di sini 78, ini sudah benar sebenarnya. 7850 ya, sudah mendekati itu. Kemudian modulus elastisitas. Modulus elastisitas di sini satuannya kilogram per sentimeter persegi. Ingat itu ya. Jadi 2.100.000 kilogram per sentimeter persegi, ini meter. Kita rubah satuannya di sini menjadi kilogram sentimeter ya. Ini kilogram sentimeter, berarti di sini baru kita bisa rubah menjadi 2.100.000 ya. Kilogram per sentimeter persegi. Ini rasionya biarin. Kemudian FY itu 2.400 kg per sentimeter persegi. Oke, jadi ini 2.400 ya. Di sini juga kita anggap sama, jadi datar ininya 2.400 ya. Jadi kita sudah punya untuk baja ya. Oke, ini bajanya. Untuk beton bisa kita buat juga, ini modify show material, karena betonnya itu sudah masuk beratnya itu nanti di sini, ini kita kasih biar tidak dihitung nanti di berat sendiri, kita kasih 0 dia ya, berat per volume itu kita bisa pakai 0. Di sini beton, anggap dia karena di ketentuannya beton ringan, kita buat aja ini beton ringan ya, konkret. Kemudian nah ini kita buat 0 ya, biar tidak dihitung nanti ininya. Modulus elastisitas kita biarkan karena di sini sudah 0, jadi langsung aja klik OK. Jadi kita udah banyak beton ringan dan baja. Oke. Nah, sekarang kita definisikan, lihat soal lagi. Yang perlu didefinisikan itu adalah nih sekarang. Ya, jadi baja yang kita punya itu ada EWF 100-168 ya gininya. Jadi kita bisa lihat untuk memudahkan biar tidak terlalu ini, kita matikan satu di sini, kemudian ini kita perkecil ya, sehingga kita bisa ngelihat nanti
tidak klak-klik ya. Jadi lihat ini. Nah, ini juga kita kecilkan sehingga di sini biar semuanya kelihatan. Ini ya, kita pakai pindahkan ke sini, sudah oke. Ini sebenarnya nggak mau dia. Oh. Oke. Berarti segitu. Sebenarnya full. Ya. Nah, ini sekarang udah kelihatan di sini kan. Kita perkecil ya. Kita mau geser ini biar semuanya kelihatan sehingga kita di sini bisa lihat untuk mendefinisikan ya. Jadi kita mendefinisikan profil baja ini, jadi define section properties frame section. Beberapa baja yang kita definisikan ada, kita add new property aja. Kita buat nih profil IWF ya, berarti ini IWF, kita pilih yang ini, kemudian kita kasih nama sesuai dengan di situ ya. WF 100, kemudian 100, tebelnya 6 dan 8 ya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya dari nama ini aja bahwa IWF, ini ada IWF 100, tebal lebar A-nya atau webnya ya, kemudian lebar badannya juga tinggi badannya juga 100 itu. Kemudian tebelnya kalau ini webnya tebelnya 6, kemudian flanknya tebelnya 8 mm ya. Lihat, ini kita harus perhatikan ini satuan ini. Satuan ini meter di sini. Jadi kita hati-hati di sini. Jadi outside height T3. T3 artinya tinggi ini. Jadi tinggi webnya itu kan 100. 100 jadi dalam 100 mm dalam satuan ini ke meter berarti 0,1 ya. Di 0,1, kemudian top length-nya T2-nya juga 0,1. Nah, kemudian apa ini? Teknis ya, TF. Ini berarti tebalnya itu ada 8 mili, berarti 0,008 ya. Kemudian teknis webnya itu ada 6, jadi 0,006. Kemudian bottom flank wave ya sama 0,1 ya. Kemudian tebalnya, jadi tebalnya sama dengan TF ya. Flanknya itu 8, 0,008. Jadi kelihatan dari gambar ini sudah agak sesuai ya. Jadi ini tinggi sini 100, sini juga 100 mili ya. Jadi kita sudah punya satu, oke. Nah, di sini bahannya baja itu kita sudah tentukan tadi. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk yang WF125 ini. Ya, bisa di copy dari sini, add copy of property. Kita kasih nama dia sesuai dengan itu, WF 125 tebelnya 6,5 dan 8 ya. 6,5 9. 6,5 9, bahannya sama baja, di sini tebelnya kita jadi 125, tingginya ya, lebar juga 125, TF-nya 9 di 0,009, TW-nya 0,006
5, kemudian ini juga 125, di sini 0,00 itu TF ya, 0,09 ya blanknya. Ini perubahannya udah sama, jadi tebal ini sama tebal ini sama, tebal badannya yang beda. Oke, kita punya 2, kemudian kita add copy property lagi, kita buat untuk yang ketiga, kita ulangi WF 150 sekarang ini semakin besar, 150, kemudian 7, 10. Jadi ini kita rubah menjadi 0,150, di sini juga 0,150, di sini tebal TF-nya itu 0,01 ya, 10 mili, TW-nya 0,007, kemudian plane wave di sini 0,150, di sini 0,01 ya. Jadi oke, kita sudah punya itu. Jadi lagi satu, add copy lagi. Satu kita definisikan WF 200 ya, 200 lebarnya, tingginya, kemudian 8, tebelnya 12. 8 dan 12 berarti tinggi di sini 200. Ini 0,2 ya. Di sini top plane width ya sama. Tebelnya 0,012 ya. Ini TW-nya 0,008. T bottom plane width-nya 0,2, 200 ya. Di sini 0,012, 12 ya. 200, 12, 12, di sini 8. Oke. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ini hati-hati di sini. Sudah, keempat-empatnya kita sudah punya. Dan ini bisa dihilangkan sih sebenarnya ya. Tapi ini adalah harus ada itu template-nya satu. Jadi kita udah punya 4 ini sesuai dengan soal. Oke, nah sekarang kita tentukan atau kita buat elemen frame-nya ini. Jadi elemen frame itu membiarkan program yang memilih. Jadi kita pakai auto select ya, auto select untuk ini. Nanti untuk pada desain itu baja yang akan memilih sendiri profil yang mana dipasang di mana. Jadi kita sekarang definisikan untuk bebannya ya. Jadi load pattern dulu, atau ini bisa assign juga boleh. Kalau di assign section itu mestinya kita pilih ini semua ya, semua batangnya, atau kita lengkapi dulu gitu. Oke. Ya, soalnya sesuaikan dengan soalnya, kita kembalikan dulu, jangan dipilih dulu, lihat dulu soalnya. Ini soalnya masih kurang, tadi seharusnya langkah berikutnya itu ada yang sebelum kita definisikan ini ya. Ini ada balok sekunder tiap jarak 1 meter, ini juga dari profil baja ya. Kita bisa gambarkan balok sekunder ini dengan menggunakan ini nah, quick draw secondary beam, kita bisa pakai ini nanti untuk di balok sekunder ya.
Kita pakai XY, Y, nah, XZ, nah ini di bagian atap ya. Ini kan ketinggiannya, ini kita naikkan. Nah, di sini kita bisa gambarkan untuk masing-masing ini balok sekunder ya. Jadi properties object, biar di sectionnya kita bisa pakai ini sebenarnya. Nanti kita sekalian sectionnya pakai F1 aja dulu. Ini seharusnya bisa kita lakukan sebelum kita mendefinisikan section itu ya. Nah ini moment release-nya, jadi pakai pin atau continuous itu bisa ya. Kita pakai pin. Spesinya, number of beam. Nah, sekarang berapa yang perlu kita tambahkan gitu ke arah 3, jadi ke arah ini ke arah spacing number of beam. Ini kan number of beam-nya, spasinya sebentar. Ini bisa memakai spasi ya, ini maksimum spacing, atau bisa memakai jumlah dari beam. Yang itu jumlah beam di sini ke arah paralel Y. Ini paralel Y, ini berarti ke sininya. Kalau kita lihat di sini gambarnya paralel Y, beamnya 2 ya. Number of beam itu 2, paralel Y. Itu kita coba aja gitu. Nah, ini ditambahkan di sini, tambahkan sini. Oke, sudah. Sekarang kemudian paralel ini bisa paralel of X ya. Nah, ini paralel of X itu berarti di masing-masing ini kita tambahkan itu jumlahnya ada 1, 2, 3. Itu 3 paralel X. Kita tambahkan, dia akan nah, itu. Jadi sudah terbentuk semuanya baja kita. Baru sekarang kita lakukan, kembalikan ke bentuk 3 dimensi, ini sudah keluar ya. Jadi kita definisikan sekarang, atau kita buat dulu platnya boleh. Ya, untuk plat kita kembalikan posisinya ke XY ini, kita buat plat untuk semua ini. Ya, kita bisa buat dipilih. Ini bisa kita pilih di sini atau kita pakai yang ini. Ya. Ini bisa kita membuat section. Oh ya, betul. Jadi di sini sebenarnya tadi kita belum definisikan plat ya. Boleh aja. Jadi kita buat platnya untuk di sini dan di sini. Ini sudah kita definisikan dalam bentuk plat area section ya sebenarnya. Di sini define section properties area section tadi kita belum definisikan. Aspek 1 ini karena kita sudah buat sebagai aspek 1, atau dibalik bisa ya, kita buat dulu di sini, baru nanti tadi itu kita pilih akan muncul di situ. Sekarang ini yang kita rubah, karena kita buat aspek 1 tadi, kita modify sekarang ini. Nah ini namanya kita bikin plat beton ya, plat beton. Itu kemudian di sini bahannya kita pakai ini tin, Celtic, jadi beri kita anggap tipis saja, pakai beton ringan yang tadi ya. Kemudian material angel kita biarin ini 0 derajat, kemudian thickness-nya tebalnya
tebal membrannya kita anggap 12 karena toh nanti beratnya kita pakai 0 ya, anggap aja di situ 12. Kemudian modify show cell design parameter, ini bisa sebenarnya dibuat ininya, apakah dia default ya, one layer atau two layer ya. Boleh dibuat di situ. Kemudian ini kita definisikan dulu, anggap seperti itu. Nanti kalau untuk membuat tipe plat yang lain gitu, plat yang bukan beton ringan atau karena ini hanya sebagai beban aja dia, beda nanti kalau kita membuat plat itu sebagai struktur ya. Jadi klik OK di sini, kita sudah berubah di sini, jadi OK. Nah ini kita bisa cek di sini, apakah sudah platnya itu assignment ya, loadnya nggak ada, assignment ini all non default, berarti labelnya label 2 ya. Jadi sudah dirubah tadi kan, di platnya sudah memakai plat beton ya. Oke, sudah terbentuk itu. Plat beton ini nanti kita bebaninya sekali aja membebani, baru kita mesh ya. Oke, kita buat dulu, pilih dulu nanti untuk mendefinisikan masing-masing elemen ya. Jadi frame-nya ini kita definisikan. Oke, definisikan. Kita pilih semuanya, kecuali sebenarnya plat ini. Plat itu kita matikan, kita definisikan frame section properties, frame section. Frame section itu ada pilihan cuman ini. Ya. Nah, ini kita yang mana dipakai itu kan kalau kita tentukan di awal ini misalnya pakai ini boleh ya, itu pilihannya. Nah sekarang kalau kita minta program mendesain, kita harus membuat satu pilihan properti itu menjadi pilihan dari ini semua. Kita add new property, pilih ini. Betul ini tetap ini style, baca ya, pakai auto select list. Kita buat auto select list ini, kita select semuanya, tekan shift di sini akan terpilih semuanya add. Jadi ini kita auto select. Jadi programnya nanti kita minta memilih ya, mana yang dipasang di mana sesuai dengan gaya-gaya atau yang bekerja atau momen yang bekerja. Jadi kita punya auto 1. Jadi auto 1 ini akan terbentuk kalau kita memilih salah satu dari sini atau lebih dari satu dari sini. Ya, jadi kita klik OK, kita pakai auto 1. Berarti kita assign lagi frame sectionnya kita pilih. Nah ini, jadi semuanya pakai auto 1, jadi WF sekian itu pasang. Ya, tapi ada keterangan autonya. Dia akan pasang ini dulu, nanti auto dia akan nyari sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja. Oke, jadi pemilihan ini sudah. Sekarang kita masuk ke pembebanan. Beban yang bekerja, kita lihat di sini. Beban yang bekerja adalah berat sendiri elemen, kemudian berat plat lantai atap ya. Kita definisikan sekarang load pattern yang atau beban yang bekerja, beban mati, dead-nya. Jadi berat sendiri nanti diperhitungkan ya 1. Tadi untuk platnya karena sudah masuk di beban, ya termasuk beton, tutup beton ringan ini sudah masuk, kita kasih 0 tadi di situ, bebannya kita kasih 350 nanti untuk dead-nya ya. Sedangkan baja-baja akan dihitung oleh program untuk berat sendirinya dan masuk nanti di beban dead ini. Oke, ini sudah ada beban mati, kemudian kita tambahkan untuk beban hidup ya, live di sini. Jenis bebannya
ini kita pakai L ya. Karena ini kan D dan L. Ini sebenarnya kita bisa rubah juga kalau mau ini pakai D gitu. Oke, biar ini ya modify, ini kan D. Kemudian kita masuk ke beban berikutnya L. Itu dead load, ini pakai beban live di sini 0, ini add new load pattern. Berarti kita punya D 1 dan L 1 ya. Di sininya accept modified-nya 0. Oke, kita udah punya dua beban itu, kemudian kombinasi ya, define load combination atau cek dulu load cases-nya kita punya. Nah, dead ini nggak mau dia berubah ya, tetap dead dan L. Modal kita tidak perlukan sebenarnya, ini bisa di delete aja. Oke, jadi kita punya dead dan L. Oke, kemudian kita define satu lagi adalah load combination-nya. Load combination kita punya satu, add new load combination, kombinasi satu, jadi dead load-nya D-nya 1,2 ya. Ini 1,2 kita buat, kemudian dead live load-nya L kita buat juga di sini 1,6 ya. 1,6 add. Ini kombinasi beban yang ada. Jadi kombinasi satu dead load atau DL ya 1,2, L-nya 1,6 sudah. Nah, kita punya kombinasi satu. Oke. Nah, kemudian baru kita langkah berikutnya adalah pembebanan ya. Gimana kita membebani. Plat dulu kita bebani karena ini bebannya hanya bekerja di plat sebenarnya. Ada beban hanya beban merata ya. Berat plat lantai atap baja ditutup beton ringan, penggantung, langit-langit itu total 350 kg per meter persegi. Ingat di sini. Jadi kita pilih atap di sini. Klik atap yang duanya ini. Kita bebani dengan beban mati dan beban hidup ya. Jadi kita assign area load ya. Nah, area load kita masuk di sini ada gravity, uniform cell, ini beban. Kita masuk ke ini beban merata kan itu di semua atap karena kilogram per meter persegi satuannya. Arahnya ada gravity, kemudian beban mati 350 kg per meter persegi. Kita buat di sini 350 kg per meter persegi. Gravity oke ya. Oke, ini sebenarnya bisa tadi itu bisa dead. Kita pilih lagi. Jadi pilih lagi yang tadi kita buat sekarang beban hidupnya L. L 150 kg per meter persegi. Kita assign join area load ya, area load uniform L ini load 350, bahan matinya adalah 150 kg. Ingat satuannya kilogram per meter persegi, sudah benar. Add to existing load. Ini directionnya gravitasi. Oke, jadi ini ada sekian beban. Kita bisa cek ya, klik di sini. Load yang bekerja, ini ada beban mati dan beban hidup ya 150, 350. Oke, berarti beban sudah masuk semua. Sekarang tinggal kita, karena ini ada secondary beam ya, jadi balok second, kita sekarang kita mesh saja ininya platnya. Jadi sehingga tadi kita masukkan beban global, nanti beban global itu akan sekaligus masuk di meshnya. Kita bagi ini sesuaikan dengan posisi ini. Kita lihat XY aja dari atas kelihatan kan. Kita bagi sekarang posisi plat ini biar masuk dia di setiap kotak ini. Itu kita mesh. Jadi define. Boleh ya. Ini bukan. Diedit ya. Edit, ini edit area. Jadi divide
area. Kita divide area itu menjadi 0,1 to 2 ya. Jadi sini kita 1, 2, 3. Sininya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita di sini membagi menjadi 3, terus di sini menjadi 4. Oke. Ya mudah-mudahan mau. Nanti kalau gitu ini kita coba aja ya. Sininya 4 karena 1, 2, 3-nya. Nah, oke. Ini sudah masuk ya per ini. Nah, platnya sudah masuk di sini. Jadi sudah terbagi dia. Nah, kemudian ini kita mesh lagi biar dia lebih apa? Karena ini biasanya kita kalau di plat kombinasi beton dengan baja itu pakai angkar atau stud di sini ya, stud beberapa. Kita anggap ini kita mesh lagi plat itu menjadi masing-masing itu anggaplah dua ya. Jadi define edit ya, mesh area ya. Same area Ntar dulu, assign display. Ini ya, automatic area mesh. Saya agak jarang makainya. Automatic area mesh itu bisa kita mesh masing-masing area itu, jadi otomatis kita bagi menjadi dua-dua atau kalau kesininya mau 2, kesininya 3 juga boleh ya. Jadi kita tentukan di sini. Jadi 1 to 2 ini kalau misalnya ke sini karena ini lebih, padahal ini 1 kali 1 sudah ini ya, 1 kali 1, kalau sudah 1 kali 1 kita samakan aja, jangan anggap 2 mesh ke situ dan mesh ke situ. Oke, jadi ini sudah di mesh menjadi area yang lebih kecil ya. Jadi 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Ini bisa kita klik ya, assign gitu, akan kelihatan di sini loadnya sudah oke kan, 350, di sini 150 L-nya. Nah, ini pendefinisian kita sudah jadi. Kita bisa lihat di untuk melihat posisi dari kolom ini kayak apa, balok ini kayak apa, kita bisa lihat. Ini kita bisa besarkan saja ya, displaynya ini kita perbesar menjadi situ. Jadi ini kita fullkan di sini, display show option Windows-nya kita pakai want. Ini nih kadang-kadang ini. Display option graphic mode kita pakai classical. Nah ini
Kita lanjutkan pakai extrude view biar kelihatan ininya dan shrink object ya. Jadi kelihatan posisi. Jadi posisi balok itu kelihatan seperti ini, kolomnya ya ini posisi kolom, posisi kolom, posisi balok, posisi balok. Ya, ini posisi balok, posisi balok, posisi balok. Jadi kelihatan persis ya apa yang kita definisikan tadi gitu, udah benar apa salah. Jadi kalau sudah itu kita kembalikan dia dengan pakai ini, oke. Nah, kita sekarang run ya, mulai kita ini run, jadi yang ada ini always run, do not run. Oke, karena ini kita tadi sudah hilangkan tuh modelnya. Kemudian kita lanjut sekarang. Oke. Kita run, kita harus simpan ya. Jadi analyze, set analyze option. Kita pilih 3 dimensi. Oke, kemudian analyze, run analysis. Run, no. Nah, ini kita harus simpan. Latihan bab 2 ini sebenarnya sudah ada ya, latihan struktur baja SDB 1 itu. Kemudian saya buat lagi kalau begitu di sini aja new folder latihan bab 2 lagi deh. Nah, latihan bab 2 di sini saya simpan. ya. Save. Nah, jadi ini programnya udah jalan. Jadi analysis complete. Kita cek apakah ada warning. Jadi kebetulan nggak ada warning, berarti berjalan dengan baik ya. Nah, ini kelihatan posisi portal ya, seperti itu. Jadi bebannya hanya beban gravitasi. Jadi kalau kita gerakkan dia seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat besaran-besarannya. Mungkin bidang momennya, frame kombinasi 1 ya, momen 33, oke. Nah, ini kelihatan bidang momennya untuk balok yang sini, balok ke sini. Nah, ini sudah semua kelihatan. Jadi sudah oke seperti perkiraan kita. Nah, ini yang memerlukan engineering judgment ya, bentuknya kira-kira seperti apa itu akan kelihatan. Ini juga balok yang ini kan kelihatan berapa bidang momennya kayak apa ya. Karena ini prinsipnya yang utama itu kan situ tadi. Nah, ini lagi ya. Jadi kita anggap tadi utama, jadi ini balok tambahan ya. Nah, kalau kita menganggap tadi itu grid, ini juga grid, jadi ketemunya di sini akan beda hasilnya gitu. Kita anggap ini yang utama ke situ bagian ya. Nanti kita lihat gimana program ini mendesain bajanya yang dipasang itu baja yang mana, karena kita sudah pilih. Nah, setelah kita dapatkan gaya-gaya dalam ini, kita sekarang masuk ke gimana kita mendesain struktur baja yang dipakai di sini tampangnya kayak apa. Kita masuk ke desain steel frame. Ini termasuk baja kan. Kita view dulu revise preference-nya. Kita gunakan ya, ini bisa ada beberapa pilihan ya. Yang versi 14 ini ada ISC LRFD 93. Nah, untuk mengadopsi yang baru itu ini ada ASD ya. Jadi baja itu kan ada pilihan untuk mendesainnya pakai metode load, ini pakai metode beban ya, kalau ini pakai metode kekuatan. Ini Anda dapatkan di baja materinya ya. Kita bisa pakai AISC LRFD tahun 93, tidak apa-apa, tergantung nanti permintaan ya.
Kalau yang terbaru mungkin ada itu, tapi kita pakai, kalau kita pakai program yang terbaru, dia akan mengadopsi peraturan yang terbaru, ya, terutama American Concrete Institute, peraturan India itu biasanya sudah diadopsi di SAP 2000. Oke, setelah kita lanjutkan, kita biarkan ini, kita anggap kita pakai ISC LRFD 93. Ya, jadi oke. Kita lanjutkan lagi desain, steel frame design, kita cek dulu. Ya, select desain combo, nah, kombinasi, beban kombinasi yang kita mau hitung ya. Jadi ini kan sesuai ke strength-nya. Kombinasi satu, kita punya satu kombinasi aja. Nah ini ada automatically generate code based design load combination. Ya, kalau kita ini centang, di sini akan ditambahkan secara otomatis oleh program itu mengenai sesuai dengan peraturan yang kita pilih tadi itu ISC LRFD 93. Kalau kita hanya butuh kombinasi satu aja, ini centangnya kita hilangkan. Ya, nanti saudara boleh coba hidupin centangnya ini, pasti akan ditambah. Ini kombinasi beban yang banyak lumayan sesuai dengan peraturan ISC LRFD. Oke, kita pakai kombinasi satu saja. Oke, nah sekarang kita klik desain lagi, baru kita verify dulu. Ya, verify analysis VS design section. Nah ini analysis and design section match for all steel frame. Berarti sudah match, aman ya. Atau tidak ada yang match, kita harus perbaiki lagi. Berarti pemodelan kita ada yang salah. Misalnya itu ada sambungan yang memang tidak tersambung gitu, yang harusnya nyambung gitu. Jadi strukturnya tidak stabil gitu misalnya. Nah kemudian kita lanjutkan ke desain yang selanjutnya. Baru kita start design check of structure ya. Nah ini sudah selesai desainnya. Jadi ini sudah keluar. Ini pakai WF 15097 ya. Nah ini pakai WF 100 ini kita lihat ya. Kita klik di sini, klik kanan. Nah, pilihannya kan analisis section yang pertama itu ini. Kemudian design section itu ketemunya 100, 168 gitu ya. Nah, detailnya bisa Anda lihat di sini. Nah, ini silahkan Anda dipelajari. Jadi artinya sambil Anda ngecek apakah kita sudah benar mendefinisikan ya, S mayor gitu, E-nya apakah sudah benar, FY-nya apakah sudah benar gitu. Satuannya ingat ini kilogram meter, ini bisa kita rubah sebenarnya satuannya menjadi kilogram sentimeter misalnya, ini akan otomatis berubah. Ya, untuk ngeceknya itu, ini kan 2400 kg per sentimeter persegi kan, FY-nya. Oke, udah benar kalau pakai sentimeter. Saya kira itu, kemudian kita lanjut nanti untuk mengecek ya. Yang kita perlu cek di sini adalah desain, steel frame design itu display design info. Yang kita mau info adalah PM ratio. PM ratio, color, and value. Jadi rasio antara rasio dari masing-masing elemen ini, ya, stress rasionya apakah dia melebihi atau sudah masuk ya, itu pakai ini. Jadi bidang momen dan P dan M rasio itu tidak boleh lebih dari 1 ya. Oke, nah ini rasionya adalah ini 0,021, kita bisa perbesar ya masing-masing atau kita perlihatkan per gini. Ini 0,006 ini masing-masing kan. Nanti untuk baja-baja yang dipakai itu bisa juga diperlihatkan di sini ya. Display ini desain di sini aja lihat display steel design ini. Display design info itu ada beberapa pilihan di sini. Jadi identifikasi PM, stress failure, all failure atau design input, ini design sectionnya apa yang dipakai. Bisa dipilih di sini yang mau ditampilkan ya. Design framing type atau design section ini akan menunjukkan section yang dipakai. Ini pakai 100-168 ya. Ini pakai 168 semua. Oke.
Jadi itu sudah terlihat semua. Kemudian style, design, frame, section, display, design info, kita desain outputnya, PM ratio tadi ya, oke. Ini sudah kelihatan jadi aman semua. Kita pakai set, nah ini per bentang kita akan lihat ini. Atau kita pakai Windows-nya 2 dulu ya, biar kelihatan. To tile vertikal, nah ini kita pakai 3 dimensi, itu 3D. Nah, kita kalau ini, nah kita kelihatannya berarti ini portal yang ini, itu. Kemudian kita tarik ini, nah ini portal yang ini, jadi stress rasionya ini 0,021 sangat aman ya, terlalu besar sih masalahnya ini. Jadi ini kalau hijau begini boros gitu, yang bagus sih sebenarnya warna agak kuning seperti ini. Ini masih, ini sebenarnya masih bukan di sini ya. Oh iya betul, ini. Jadi ini 0,022, masih aman. Oke, ini warnanya masih hijau semua. Jadi itu soal itu sudah terjawab. Jawaban dari soal itu sebenarnya diminta desain yang ini ya. Desain itu pakai semua itu kalau kita pakai autofill, Anda boleh memakai pasang desain untuk kolom misalnya pakai yang terbesar, atau kalau ini termasuk boros kita ganti desain ini dengan yang lebih kecil, lalu kemudian run lagi, kemudian cek stress rasionya, boleh seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira penyelesaian untuk soal yang contoh, bukan contoh ya, soal 2 ya, yang untuk baca. Oke, sekian tutorial ini. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat sore.